Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrika Arzatul Aulia dari Pendidikan Geografi 2018 NIM 32014180889. Kali ini saya akan menunjukkan hasil pembelajaran video micro teaching kepada teman saya. Silakan dilihat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat. Semoga kita dapat terhindar dari pandemi yang saat ini melanda dan tetap patuhi protokol kesehatan demi menyelamatkan lingkungan kita. Lalu saya minta anak-anak untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Ya, terima kasih telah mengaktifkan kameranya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, tidak lupa kita berdoa dengan kepercayaan kita masing-masing. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Baik, terima kasih Ibu telah membantu saya untuk memimpin doa kali ini. Untuk teman-teman semua, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kali ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing agar pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Mas Bima. Sebelum kita masuk, saya ingin mengulas sedikit tentang materi minggu lalu yang telah kita pelajari. Nah, ada yang masih ingat apa yang kalian ingat dari suatu model perencanaan transportasi? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Iya, Mbak Azida. Jadi model perencanaan transportasi itu ada 4 tahapan. Yang pertama itu pemodelan bangkitan dan tarikan pergerakan. Yang kedua itu pemodelan sebaran distribusi pergerakan. Yang ketiga itu pemodelan pemilihan moda. Yang keempat itu model pemilihan rute perjalanan. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih karena telah mengutarakan pendapatnya. Lalu yang kedua ada tujuan dari sebuah perencanaan transportasi itu seperti apa? Ada yang masih ingat dan bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Artian. Jadi perencanaan transportasi itu ditujukan untuk mengatasi masalah transportasi yang sedang terjadi atau kemungkinan terjadi di masa yang akan mendatang. Dan tujuan perencanaan transportasi ini adalah untuk mencari penyelesaian masalah transportasi dengan cara yang paling tepat dengan menggunakan sumber daya yang ada. Seperti itu, Bu. Ya, betul sekali. Terima kasih Mbak Artian. Selanjutnya kita akan mulai masuk pada materi hari ini. Yang pertama, saya akan menyampaikan kompetensi dasar pada hari ini. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ampun. KD kita pada minggu ini adalah
menyajikan peta tematik berdasarkan pengolahan citra penginderaan jauh dan sistem informasi geografi untuk pengembangan potensi wisata, potensi wilayah dan kesehatan lingkungan. Maaf ya. Nah, kali ini kalian bisa melihat sedikit cuplikan video untuk mengawali pembelajaran pada KD ini. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Dari sebuah video tadi kalian dapat menyimpulkan apa yang kalian
dapatkan dari video yang telah diputar tadi? Ada yang bisa mengutarakan pendapatnya? Saya, Bu. Oh ya, silakan Mas Latif. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang telah Ibu berikan. Dari video tersebut, kesimpulannya yaitu SIG adalah kemampuan untuk mengelola atau mengolah semua data yang diperlukan untuk penataan kota dalam konteks lokasi. Dari data SIG merupakan data yang diperoleh melalui instansi terkait seperti satelit ataupun drone. Demikian, Bu. Ya, terima kasih Mas Latif telah mengemukakan pendapatnya. Nah, Ya, Bu. dari materi hari ini dan juga materi yang minggu lalu telah kita pelajari itu merupakan salah satu materi yang saling berkesinambungan, yaitu di mana ada hubungan antara sebuah pemanfaatan jaringan transportasi dengan pengembangan wilayah yang akan kita pelajari pada KD hari ini. Nah, apa hubungannya antara kedua pemanfaatan itu? Jadi, sebuah pemanfaatan jaringan transportasi itu akan berjalan baik dengan baik itu jika menggunakan sistem informasi geografi, dan jika pemanfaatan jaringan transportasi itu dilakukan secara baik, tentunya akan menyebabkan pengembangan suatu wilayah itu menjadi lebih baik pula. Contohnya, pengembangan jaringan transportasi BRT atau Transjakarta. Nah, di kota Jakarta itu kan ada Transjakarta. Nah, itu kan dia menggunakan jalur khusus, tidak berbarengan dengan jalur lainnya. Nah, itu merupakan salah satu contoh pemanfaatan jaringan transportasi agar kendaraan umum itu seperti Transjakarta itu mendapatkan prioritas utama gitu. Jadi tidak akan terkena macet lah, kan Jakarta itu identik dengan macet. Seperti itu adalah hubungannya. Lalu kita akan masuk ke materi hari ini. Ya, sudah masuk PPT saya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, Sudah, Bu. Nah, pada hari ini kita akan belajar menyajikan peta tematik berdasarkan pengolahan citra penginderaan jauh dan sistem informasi geografi untuk pengembangan potensi wilayah dan kesehatan lingkungan. Nah, kali ini kita akan membahas bab pertama untuk pemanfaatan sistem informasi geografi untuk potensi wilayah dan juga untuk kesehatan lingkungan. Dalam pemanfaatan sistem informasi untuk potensi wilayah, itu ada 4 subbab, yaitu pertama ada inventarisasi sumber daya alam, yang kedua ada perencanaan ruang, yang ketiga ada sosial budaya, dan yang keempat ada mitigasi bencana. Yang pertama ada pemanfaatan sistem informasi geografi untuk inventarisasi sumber daya alam. Perlu diketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumber daya alam yang banyak dan juga beragam. Nah, dari itu kita harus mengelola dengan baik agar agar berguna dengan baik. Nah, pemanfaatannya itu ada yang pertama untuk mengetahui persebaran berbagai sumber daya alam, yang kedua untuk mengetahui persebaran kawasan lahan, yang ketiga ada pemetaan kesuburan tanah yang sangat diperlukan bagi usaha pertanian. Nah, ini merupakan salah satu contoh persebaran sumber daya alam, mineral, batu bara, dan panas bumi di Provinsi Lampung. Nah, dengan adanya bantuan sistem informasi geografi ini, kita dapat
mengetahui output sebuah sistem informasi geografi itu berupa peta. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, di sini kita dapat melihat ini terdapat persebaran berbagai bahan tambang yang ada di Provinsi Lampung. Nah, di sini kita bisa mengetahui ada titik-titik mineral keramik ini yang berwarna biru, lalu ada sebagai panas bumi. Nah, kita bisa tahu. Nah, ini biasanya digunakan sebagai ini bisa digunakan sebagai pengelolaan sumber daya alam ini agar dapat dikelola dengan baik dan benar oleh pemerintah. Yang kedua, pemanfaatan sistem informasi geografi untuk perencanaan ruang. Untuk bidang perencanaan ruang ini, sistem informasi geografi digunakan sebagai perencanaan tata ruang wilayah. Penataan ruang menggunakan sistem informasi geografi ini. Bu, maaf. Iya, bagaimana? Screen-nya belum jalan, Bu. Oh, belum jalan. Ayo, terima kasih sudah mengingatkan. Sudah berjalan? Sudah, Bu. Yang kedua itu pemanfaatan, saya ulangi ya, pemanfaatan sistem informasi geografi untuk perencanaan ruang. Nah, dalam bidang perencanaan ruang ini, sistem informasi geografi dapat digunakan sebagai perencanaan tata ruang wilayah. Penataan ruang menggunakan sistem informasi geografi ini akan menghasilkan suatu infrastruktur tata kota sehingga pembangunan perkotaan itu akan terencana dengan baik. Nah, perencanaan ruang ini tidak hanya dilakukan pada di sebuah kota, tapi pada sebuah desa pun juga bisa. Akan tetapi pasti akan menyebabkan perbedaan gitu, antara struktur perencanaan ruang pada sebuah kota dan juga pada sebuah desa, karena ada beberapa tempat yang tidak dimiliki oleh keduanya gitu. Jadi ada perbedaannya. Nah, ini merupakan contoh peta tata ruang. Ini merupakan rencana tata ruang wilayah Kota Tegal pada tahun 2011 sampai dengan 2031. Nah, apa sih manfaat dari peta tata ruang pada sebuah kota itu? Nah, dari ini kita bisa menentukan di mana lokasi persebaran antara sebuah pemukiman atau kita bisa menentukan lokasi industri atau kita bisa menentukan lokasi pemasaran jasa atau yang lainnya. Nah, ini merupakan salah satu pentingnya pengelolaan tata ruang. Nah, kita kan nggak mungkin pada sebuah kota itu di tengah-tengah kota atau di dekat alun-alun lah, itu kita kan nggak mungkin mendirikan sebuah kawasan industri, karena kawasan industri itu ada pada jauh dari pusat kota gitu. Jadi kita bisa menentukan pengelompokan dari sebuah wilayah gitu. Terus ini kita bisa melakukan memetakan kawasan hutan lindung pada sebuah kota. Contohnya itu seperti dengan RTH atau ruang terbuka hijau. Siapa di sini yang tahu berapa minimal dari berapa persen minimal dari RTH sebuah kota? Ada yang tahu? Ada yang bisa tahu menjawab? Kurang tahu. Nah, sebuah RTH pada suatu kota itu memiliki minimal gitu, yaitu pada 30%. Jadi satu kota itu harus memiliki ruang terbuka hijau itu sebesar 30%. Nah, contoh saja
Nah, bagaimana kalau ruang terbuka hijau itu kurang dari 30%? Nah, contoh saja pada Kota Jakarta. Kota Jakarta itu hanya memiliki 15% ruang terbuka hijau. Nah, dampaknya apa gitu? Nah, dampaknya di sana karena ruang terbuka hijaunya itu kurang, maka pepohonan pun juga kurang. Nah, tentunya akan berdampak pada polusi gitu. Contohnya polusi udara gitu, banyak asap atau polusi suara karena banyaknya kendaraan yang ada seperti itu. Apakah saya kecepatan kalau menjelaskan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Iya, Bu. Nah, selanjutnya pemanfaatan SIG untuk sosial budaya. Nah, dalam bidang sosial budaya ini, pemanfaatan SIG digunakan untuk mengetahui luas persebaran penduduk suatu wilayah, mengetahui luas dan persebaran lahan pertanian dalam suatu wilayah, serta kepadatan dan pengembangan pemukiman penduduk, kawasan industri, dan juga transportasi. Nah, ini merupakan salah satu contoh peta dari pengembangan transportasi gitu. Jadi ini ada populasi dari DKI Jakarta, ini merupakan transportasi ya ini. Nah, yang selanjutnya yang terakhir ada pemanfaatan sistem informasi geografi untuk mitigasi bencana. Nah, manfaat sistem informasi geografi untuk mitigasi bencana ini sebagai sarana untuk menentukan lokasi sebagai tempat perlindungan, mengidentifikasi rute pengungsian alternatif yang berdasarkan pada skenario bencana yang ada dan rute terbaik menuju rumah sakit di luar zona bencana. Nah, ini merupakan contoh dari sebuah manfaat SIG untuk mitigasi bencana. Nah, di sini di peta ini ada peta rawan bencana Gunung Merapi, Jawa Tengah, dan daerah Yogyakarta. Nah, di sini kita dapat mengetahui ada beberapa bagian gitu, ada beberapa pembagian zonasi gitu terkait dengan gunung berapi ini ketika meletus. Jadi di sini ada ini radius gitu, ada radius ya. Itu radius 10 km dari puncak dan itu menunjukkan bahwa daerah ini atau lokasi ini itu rawan. Lalu ada yang kedua dan ada yang ketiga dan ada yang keempat sebagai ini merupakan radius yang cukup aman jika pengungsi mau mendirikan pengungsian atau posko-posko darurat atau yang lainnya. Nah, yang bab kedua kita akan membahas tentang pemanfaatan sistem informasi geografi untuk kesehatan lingkungan. Nah, kesehatan lingkungan itu adalah suatu kondisi lingkungan yang dapat menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dengan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia. Nah, menurut Undang-Undang sasaran pelaksanaan kesehatan lingkungan adalah tempat umum seperti hotel, terminal, pasar, dan lain-lain gitu. Lalu yang kedua ada lingkungan pemukiman, lalu ada lingkungan kerja seperti perkantoran, lalu ada angkutan umum seperti kendaraan darat dan juga laut, dan juga udara. Nah, ini pemanfaatan SIG untuk kajian kesehatan lingkungan. Pemanfaatan SIG untuk kajian kesehatan lingkungan ini dapat digunakan untuk menentukan distribusi penderita suatu penyakit, pola atau
model persebaran dari penyakit itu gitu, maupun penentuan distribusi unit-unit rumah sakit ataupun tenaga medis gitu. Itu dapat pula dilakukan dengan sistem informasi geografi ini. Nah, ini merupakan salah satu contoh pemanfaatan sistem informasi geografis dalam kejahatan lingkungan. Nah, ini merupakan peta persebaran COVID yang sudah kita bahas tadi. Gitu. Nah, di sini kita dapat melihat bagaimana persebaran penyakit virus COVID pandemi ini, COVID ini. Nah, kita dapat melihat di Pulau Jawa ini merupakan salah satu epicentrum gitu. Jadi paling banyak gitu. Termasuk nih pada kota Jakarta gitu. Itu merupakan salah satu epicentrum yang ada di Indonesia ini terkait penyebarannya. Dari sini kita bisa memetakan gitu, nah seperti itu. Ya, terima kasih. Selesai untuk materi hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Belum ada. Belum. Ya. Selanjutnya kita akan membahas terkait tugas atau pemahaman yang telah saya berikan minggu lalu. Gitu. Jadi minggu lalu saya sudah memberi tugas atau pemahaman gitu ya, itu terkait pemanfaatan sistem informasi geografi terhadap pengembangan wisata gitu. Apakah ada yang mau menyampaikan hasil pencariannya? Mbak Susi mau menyampaikan? Oh iya, Bu. Tapi itu, Bu, belum bisa share screen. Minta tolong dibantu bisa nggak ya, Bu? Oh iya, saya bantu ya. Silakan Mbak Susi, sudah bisa dibaca? Iya, Bu. Jadi untuk pemanfaatan SIG sebagai pengembangan wisata itu belum. Nah, dalam bidang pariwisata, pemanfaatan SIG atau sistem informasi geografi dilakukan seperti untuk inventarisasi pariwisata dan analisis potensi pariwisata suatu daerah. SIG di bidang pariwisata sangat membantu manusia zaman sekarang untuk mempermudah melihat destinasi wilayah pariwisata yang akan dikunjungi atau sedang dikunjungi. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Mbak Susi telah mengerjakan tugasnya dan saya apresiasikan. Ini sudah lengkap, termasuk ada peta-petanya, lalu ada keterangannya walaupun sedikit, tidak apa-apa. Nah, yang kedua ada menginventarisasi masalah serta resiko dari sebuah kejahatan lingkungan masyarakat. Ada yang mau menyampaikan hasil pengerjaannya? Saya, Bu. Oh iya, Mbak Arini. Saya izin share screen ya, Bu. Oh iya, silakan Mbak Arini. Apakah sudah muncul, Bu? Sudah. Ya, baik. Untuk
inventarisasi masalah serta resiko kesehatan masyarakat, ini saya menampilkan peta tentang kebakaran hutan dan lahan Indonesia. Nah, dari peta ini kita bisa melihat ya, wilayah-wilayah mana saja yang terjadi kebakaran hutan pada per 21 September 2019. Ada di wilayah Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Nah, total dari kebakaran hutan yang ada di seluruh Indonesia per Januari 2019 sampai Agustus 2019 itu ada 328.724 hektar. Nah, untuk titiknya sendiri itu ada 2.288 titik yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, untuk masalah kebakaran hutan yang sering terjadi di Indonesia saat musim kemarau panjang datang, menyebabkan resiko kesehatan masyarakat di wilayah yang mengalami kebakaran hutan, terutama masalah resiko kesehatan pernafasan. Untuk itu, perlu adanya investigasi dan analisis terkait bencana kebakaran hutan agar mengetahui daerah atau wilayah mana saja yang akan berdampak asap kebakaran hutan tersebut. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih telah menyampaikan hasil pengerjaannya. Nah, ini pada hari ini telah berakhir proses pembelajaran kita, dan untuk absensinya nanti saya akan share ke kalian pada grup WhatsApp-nya, dan saya akan kasih waktu 10 menit untuk mengisinya. Nah, karena telah memasuki tahap akhir, apa yang bisa kalian simpulkan pada proses pembelajaran kita pada hari ini dan juga hari Minggu lalu? Silakan, ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Saya akan mencoba menyimpulkan atau merefleksikan kegiatan pembelajaran yang telah kita lakukan Oke, setelah silakan Mas Bima. dari kemarin dan pertemuan kali ini. Ya, silakan Mas Bima. Berdasarkan pengetahuan yang saya dapat, pemanfaatan SIG dapat meliputi berbagai bidang di dalam kehidupan manusia, di antaranya bidang perencanaan ruang, sumber daya alam, kependudukan, dan pariwisata. Dari berbagai pemanfaatan tersebut, tentunya akan memudahkan berbagai aktivitas dan pekerjaan manusia dalam kehidupan sehari-hari, serta akan menjadikan sebuah perkembangan keberlanjutan yang akan berguna di masa yang akan datang. Seperti itu, Bu, kurang lebihnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Bima telah menyampaikan simpulan dari akhir pembelajaran kita pada minggu ini, dan tentunya saya akan memberikan sedikit oleh-oleh untuk kalian. Oleh-olehnya adalah berupa tugas, yaitu tentang ini. Tugasnya, buatlah sebuah peta persebaran sumber daya alam dengan bantuan peta dasar, lalu analisislah bagaimana manfaat sistem informasi geografi dalam persebaran sumber daya alam yang ada di kabupaten kalian masing-masing. Apakah ada yang ditanyakan terkait tugasnya? Belum, Bu. Tidak. Sudah jelas, Bu. Ya, sudah jelas. Nah, untuk terima kasih karena sudah jelas. Nanti kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan pada penugasan minggu ini, kalian bisa bertanya di grup atau langsung PC dengan saya. Nah, baik, Bu. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, tak lupa kita untuk berdoa juga, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat, dapat menjadi sebuah paduan untuk kalian
pegangan untuk sebagai proses kalian sebagai belajar seorang murid. Silakan Mas Bima untuk menutup pembelajaran hari ini. Baik Bu. Baik teman-teman, pembelajaran pada pertemuan kali ini telah selesai dan alhamdulillah walau terdapat sedikit atau beberapa permasalahan dalam pembelajaran, tapi secara keseluruhan pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.